Al-Quran Sumber Tasawuf, video kelima. Abu Nashar Asy-Syaraj dalam kitab Al-Luma' fi Tasawuf menjelaskan keterkaitannya bahwa Islam adalah perkara lahir, iman perkara lahir dan batin. Sedangkan ihsan berbicara tentang hakikat lahir dan batin itu. Artinya bahwa hakikat lahir dan batin itu adalah ruang lingkup kajian ilmu ihsan sebagai sumber tasawuf. Artinya juga bahwa ilmu tasawuf itu berbicara bagaimana lidah ketika ia berucap, bagaimana raga ketika ia berbuat, dan bagaimana otak ketika ia berpikir, dan bagaimana hati ketika ia merasa. Semuanya tidak pernah keluar dari tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. Para pendengar sekalian, pencinta YouTube singkat ini yang dirahmati oleh Allah, dalam risalah Qusairiyah sumber kajian ilmu tasawuf yang ditulis oleh Abul Qasim Abdul Karim Hawazin Al-Qushairi An-Naisaburi, bahwa Al-Quran dan Al-Hadis secara tersurat atau tersirat begitu banyak memerintahkan untuk mempelajari dan mengamalkan ilmu tasawuf. Dalam Al-Quran banyak karakter-karakter penghambaan yang membutuhkan ilmu tasawuf dalam praktek pengamalannya. Al-Quran bicara tentang niat, ikhlas, sabar, syukur, istighfar, taubat, wara, ridha, zuhud, tawakal, yakin, khusyuk, fana, baqa, takwa, istiqomah, dan masih banyak lagi karakter-karakter lainnya yang wajib dimiliki oleh setiap orang. Maka tugas tasawuf adalah mempelajari dan mengamalkan hakikat tertinggi dari semua karakter-karakter tersebut. Para pendengar dan para pencinta YouTube ini yang saya hormati, contoh, Al-Quran senantiasa memerintahkan kita menunaikan sholat. Maka tugas Islam adalah memenuhi syarat rukun dan wajib sholat itu. Sedangkan tugas iman meyakini perintah sholat itu datang dari Allah, maka segera ia laksanakan. Meyakini berpahala jika ditunaikan dan meyakini berdosa jika ditunggakkan. Sementara tugas ihsan atau tasawuf ketika sholat adalah ingat Allah, merasa dilihat oleh Allah dan merasa melihat Allah, merasa bertemu Allah dan merasa kembali kepada Allah. Maka setelah sholat timbul sifat tawadhu'nya dan tenggelam sifat sombongnya, karena yang ada dan besar hanyalah Allah. Para pendengar sekalian, contoh kedua, Al-Quran senantiasa memerintahkan kita menunaikan zakat. Aqimis shalah wa atuz zakah. Tunaikan salat dan zakat. Maka tugas Islam menunaikan zakat dengan memenuhi ketentuan haul dan nisabnya. Sedangkan tugas iman meyakini bahwa perintah zakat itu datang dari Allah dan segera dilaksanakannya. Meyakini dengan zakat itu bersih hartanya, bersih jiwanya, dan berpahala karena menunaikannya. Meyakini kotor hartanya, kotor jiwanya, dan berdosa karena menunggakkannya. Sementara tugas ihsan atau tasawuf ketika menunaikan zakat adalah merasa sedang membersihkan hartanya, jiwanya, dan merasa sedang menitipkan hartanya kepada Allah
dan merasa sedang disaksikan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bisawab. Selamat berjumpa di video ke-6 tentang niat perspektif tasawuf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.